37 dari atas. Halaman 37 garis ke-7 dari atas. Ya. Walidzalika qala al-musannifu, ada ya? Walidzalika qala al-musannifu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika qala al-musannifu fi thiyabihi ay allati u'tida labsuha walau min haririn ba'da naz'iha minhu aqiba mautihi wa'uduha inda takfini fa in lam fihi bi an lam tastur kulla badanihi zida alaiha ila tatimma wujuban wa yajibu talibu naz'iha minal warathati alal awjahi afadahu ibnu hajarin wa dufina ghairihi minal amwati walakin la yughsalu walau junuban wa haidan wa la yusalla alaihi ay yahrumu wasluhu wassalatu alaihi sawa'un bidzalika wasabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa bisanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri wa thumma ila ruhi Abi Kiai Haji Muhdin bin Kiai Haji Irsyad anna Allah ta'ala yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Walidzalika, dan karena itu qala musannifu, berkata pengarang kitab, fi thiyabihi, dalam memberikan baju buat orang yang mati syahid tadi, dalam memakai pakaiannya, ay allati u'tida, yang memang biasa dipakai, labsuha, dipakainya, walau min haririn, meskipun dari sutra, ba'da naz'iha, setelah ditanggalkan baju yang berlumuran darah dulu, minhu, dari badannya, akiba mautihi, setelah dia wafat kena tusuk, kena pedang. Dan dibalik itu baju yang berlumuran darah tadi ilaihi, kepadanya. Tanggalin dulu, pakai baju harian, terus dilapis lagi ke baju yang berdarah tadi tuh, begitu. Iya, sutra. Apa? Indah takfini, ketika dikafankan. Jadi tanggalin dulu baju yang berlumuran darah, kemudian dipakein baju harian dia yang dia pakai tuh. Terus yang tadi berlumuran darah dipakein lagi, gitu. Buat bukti saksi di alam barzah nanti bahwa dia mati emang perang, begitu. Sama darah-darahnya dan enggak najis. Beda dengan kita hidup nih, darah najis, gitu. Indah takfin, ketika dikafankan. Fa illam takfihi, kalau itu ukuran baju tadi enggak mencukupinya, pas kelihatan kakinya mungkin pendek tuh. Bi an lam tastur, dengan belum menutupi bagian tubuhnya, kulla badanihi, semua badannya, zida alaiha, ditambah lagi kain kafannya tuh.
ila antatimma sampai sempurna nutupin badan wujuban secara wajib hukumnya. Gitu. Habis pindah ke garis baru, wa yajibu talibu naz'iha, dan wajib yang meminta untuk menanggalkan pakaian tadi minal warathati, yaitu ahli warisnya, alal aujahi, menurut kaul yang sahih. Afadahu Ibnu Hajarin, demikian yang dijelaskan oleh ulama yang bernama Ibnu Hajar. Itu tentang masalah nguburin, kapanin orang yang mati syahid. Jadi kubur sama pakaian yang tadi ketusuk, ya, sama pakaian pedang. Just habis nih, pedang lebar dari musim di sini nih, ditempelin itu baju tadi pakaian juga, gitu. Jadi kalau mati syahid enggak dimandi? Enggak, langsung darahnya nggak najis, langsung sama darah-darahnya lepotan, gitu. Wadufina, dan dikubur, dipendam, kaghairihi, seperti orang-orang normal umumnya yang enggak perang, begitu, minat amwati, daripada orang-orang yang meninggal dunia, begitu. Walakin cuman la yughsal, tidak dimandiin hamil. Jadi ya nih, la yughsalu, tidak dimandiin, begitu. Walau junuban, sekalipun dia lagi junub, sebelum perang dia berhubungan dulu sama istrinya, baru sesuatu perang, kamu senjata gitu aja, mati ketusuk, nggak sempet mandi tuh, nggak apa-apa. Itulah keutamaan orang mati syahid, gitu. Walau junuban, meskipun junub, ontong dimandiin, gitu. Kalau kita nggak tahu, kita tahu. Jangan kita nggak tahu, biar kita tahu, tetap jangan dimandiin, begitu. Umpama nih, si saya tadi berbisik ke temannya yang sakit, gua habis junub karena ada panggilan perang, gue ikut nih. Satu orang dia belum junub, ya sampein, mati tuh orang yang hidup tadi. Teman sebelah dengerin, wah mati anu. Udah, yang teman sebelah tadi nggak usah tahu mil, dia belum junub mil, mandi dulu, nggak usah mandiin. Kenapa? Emang la yusalu, tidak dimandikan walau junuban, sekalipun dia junub. Itu keutamaan saya gitu. Wa haidon, dan juga dia lagi haid. Kalau si pejuang tadi seorang perempuan nih, haid dia, tetap harus dimandiin. Wa nufasa, atau nufasa'a, atau dia itu lagi nifas, sama tetap begitu. Bisa kejadian perempuan ikut perang terpaksa karena kurang mungkin batalionnya kan, gitu, bisa diambil. Gitu ya, dia lagi nifas nih, lagi haid, ya nggak apa-apa, mati dia, nggak usah dimandiin, biarpun lagi haid dan lagi nifas. Wala yusalla alaihi, dan nggak usah disolatin, cuma dikafanin, langsung dikubur. Orang yang mati syahid, begitu, ya. Ayyahrumu ghusluhu, haram kita untuk memandikan, malah dosa teman-teman. Dosa yang mandinya, yang mandinya dosa itu. Kalau kita mandiin dosa, kita mandiin. Wassalatu alaihi, dan juga kita haram menyolatkannya. Orang yang mati syahid, mandiin haram, sholatin haram. Sawa'un fi dzalika, sama saja itu yang mati syahid tadi, al-baligh, orang yang sudah balik, was-sabiyyu, atau masih bocah ikut perang, terpaksa dia nih karena kurang pasukan, jadi wajib militer kalau kecil, begitu. Yang penting di atas 15 tahun si bocah tuh, tetap gak usah dimandiin, gak usah disolatin kalau dia mati dalam perang. Wal hurr, dan juga orang yang merdeka, wal abdu, atau budak hamba sekalian, hamba sahaya, sama. Wal rajulu, dan juga laki-laki, wal mar'atu, atau dia seorang perempuan, gitu. 5. Rawal Bukhari, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semua bermadainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaghsil qatla Uhudin, Nabi tidak memandikan
para syuhada yang mati di perang Uhud. Ini dalilnya nih. Nabi tidak memandikan para syuhada yang mati di perang Uhud. Walam yusolli alaihim, dan Nabi pun tidak menyolatkan mereka. Begitu. Haka dzalika al-Hisni. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hisni. Langsung dikafanin dan dikuburin. Gitu. Kalau zaman sekarang orang nggak ada. Nggak ada. Bisa tahu kejadian perang. Ya. Yang itu pakai kalau di Papua itu yang tertembak itu gimana? Apa dia masih sahih atau gimana? Bisa syahid akhirat jatuhnya. Syahid akhirat. Iya, dalam rangka mempertahankan NKRI gitu. Syahid akhirat dan tetap biasa. Kalau misalnya terjadi salah sasaran, apa juga termasuk kategori mati syahid? Syahid akhirat. Salah sasaran. Iya, termasuk salah satu syahid akhirat. Orang yang dibegal mati dibunuh oleh begal, syahid akhirat. Yang begitu nggak kena azab kubur, tapi kewajiban tetap kayak biasa, mandiin, nyolatin. Ini mah yang memang perang secara jelas-jelasan Islam lawan selain Islam, begitu. Kalau namanya korban, kan dikumpul hancur, sama nggak? Syahid akhirat tetap kewajiban sama, mesti mandiin dan sholatin. Beda, hanya dia syahid akhirat itu. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul ghusli izalatun najasati qabla ghuslihi wa hadha mabniyun ala ma sahhahu ar-Rabi'i wa ala ma farraqa ba'duhum bainal hayy wal mayyit. Nah, baik kita lanjut. Wa aqallul ghusli, dan sekurang-kurangnya memandikan izalatun najasati. Pertama, buangin, ilangin najisnya dulu. Orang kalau meninggal ke mayit pasti mandiin, pasti ada tai kecil segini nih, hitam, pasti. Tai burung tuh, hitam, ya. Itu kotoran terakhir keluar tuh, semuanya. Makanya kita banyak utang jasa ambil. Kenapa? Gak ada yang berani begituan, ya hanya ambil. Dan kalau laki-laki, mayit laki-laki, kudu laki-laki yang mandiin. Perempuan, kudu perempuan yang mandiin. Ini akibat kasus Covid banyak kejadian yang menyeleweng agama nih. Ya jenazahnya perempuan, itu pun kadang-kadang bukan Covid, di Covid-Covidin. Yang mandiin laki-laki haram, nggak boleh. Fungsi keras kita kan begitu tuh. Ya dah kita di Covid nggak apa-apa dah. Tapi itu tegas. Kalau bapak nggak izinin yang mandiin perempuan, saya panggil masukkan nih. Gituin merupakan sekalian. Bongbongin, nggak boleh, haram. Orang lanang mandiin perempuan, perempuan mesti perempuan lagi yang mandiin, laki-laki lagi yang mandiin, nggak boleh. Walaupun saya kan petugas pak, saya tahu, tapi itu kan laki-laki. Ini perempuan lainnya nih, panggil keluarga kita yang perempuan. Kalau kekeh juga, gertak dah tuh gertak. Kalau gak begitu saya panggil pasukan pak dia, apa hancur rumah sakit ini? Gak apa-apa, demi menjaga keselamatan aurat si perempuan tadi tuh. Jangan sampai dinistakan di dunianya, ya. Oke, untuk kasus di Covid itu nggak masalah deh, yang urusan nanti daerah gitu. Tapi buat mandiin perempuan, kudu perempuan lagi yang mandiin, ya. Laki-laki mesti laki-laki yang mandiin, haram hukumnya, nggak boleh. Ya perempuan mandiin, yang mandi laki-laki, aurat kemana-mana tuh kelihatan, dipegang-pegang lima laki-laki tadi. Walaupun pakai sarung tangan, nggak boleh, haram. Tetap mayat laki-laki biar kata Covid, yang mandiin laki-laki lagi. Perempuan panggil parajik, perempuan yang mandiin. Begitu kalaupun dia maksa dibilangnya, dosa tanggung dia itu nanti dia mandiin. Kalau itu guru ya, kalau perempuan kan mandiin kan nggak dimandiin cuma di gitu pakai Iya. Gitu doang. Meskipun tetap perempuan lagi, abdolnya. Jadi di situ di bedahan, belakang terus ada jadi orang ini Mesti laki-laki biar kata Covid tetap yang nyemprotin laki-laki lagi. Kalau dia mengkafani mayatnya wanita, tapi yang mengkafani laki-laki, Aurat kan tetap nggak boleh. Kalau itu adat, Iya, satu paket itu. kalau dia itu adat di kampung, Adat susah aja kalau adat muda, nggak kuat. Kita nggak kuat melawannya, tapi tetap itu tetap salah, walaupun itu adat, gitu. Sekalipun keluarga kan ya.
kecuali keluarga. Ada pengecualian mahram teh yang nggak batal wudu boleh. Bibi yang mandiin ponakan nggak apa-apa. Ibu yang mandiin anak bujangnya nggak apa-apa. Mahram tuh namanya tuh. Cuma orang lain yang mandi. Ya, kalau mahram mah boleh. Bapaknya meninggal yang mandiin anak perawannya. Habis dia nggak punya laki-laki, anak perawan 6, semuanya mandiin boleh. Abdul begitu. Ya, bapak kandung. Apa itu mahram kan? Yang nggak batal wudu. Itu yang tadi bilang tuh yang nggak boleh, yang memang bukan mahramnya, ya bukan jelas turunannya dan bukan orang yang tidak batal, yang batal apa wudu dengan dia, itu yang nggak boleh, itu haram begitu. Ya mas sekarang nih, aneh-aneh sekarang nih, ada lagi yang nyolatin, ya petugasnya pakai rukuk, ada penyolatin sholat jenazah, tambah kacau gitu. Ya Pak Budi ya, pernah lihat kan ya, pakai rukuk, astagfirullahaladzim. Mengira itu susah dah ngomongnya. Akhir zaman itu. Baik, kita lanjut begitu ya. Nah, jadi fahti tuh. Mana kalau mesti ya? Ya, kalau mandiin saya. Atau begini, sama nggak mau tanggung jawab kalau begini ini, ayo semua gimana nggak semua mandiin orang lain itu bisa. Nggak boleh, benar nggak boleh. Orang perempuan lagi walaupun cuma bisa perempuan, yang nyembuhkan tetap kudu perempuan lagi, ya laki-laki lagi, ya. Iya kita tahu berbahaya itu, COVID berbahaya benar, dan kita tahu memang ada COVID. Jangan sombong COVID, gua nggak takut COVID kena ntar. Ada, cuman tetap prosedur agama jangan dikesampingkan. Ya yang perempuan pakai perempuan, COVID ada. Cuman tetap prosedurnya kita pakai tetap syarat ya, yang laki-laki lagi, kalau perempuan lagi. Kan di situ kan dibuka orang mereka aurat, kelihatan haram ya gitu. Kemudian kecuali kalau udah mati semua tuh, yang hidup cuma satu orang, dia mandi semua itu, nggak masalah udah. Ada orang lain lagi soalnya ya gitu. Wa aqallul ghusli, dan sekurang-kurangnya mandiin izalatun najasati, yaitu menghilangkan najis qabla ghuslihi, sebelum dimandiin. Wa hadza mabniyun, dan ini berdasarkan ala ma sahhahu ar-Rafi'i, yang ditasbih, yang diperkuat oleh Imam Rafi'i. Jadi pendapat Imam Rafi'i harus ngilangin najis dulu sebelum dimandiin. Wa ala ma farraqa, dan atas untuk membedakan ba'duhum, seperti pendapat sebagai ulama, bainal hayy, membedakan antara yang hidup, wal mayyit, dan yang mati. Bi anna, dengan bahwasanya ada cara ini, dengan cara menghilangkan najis dulu, akhiru ahdil mayyit, sebagai akhir masa hidupnya mayit tadi. Fahtito, maka perlu lebih kehati-hatian lahu bagi si mayit tadi, biijabi akmali ahwalin taharati, dengan mewajibkan sesempurnanya keadaan bebersih tadi, karena dia terakhir meninggal nih. Bi khilafil hayy, beda dengan mandiin orang yang hidup begitu, nggak usah dibersihin dulu najis-najisnya tuh ya. Ini pendapat Imam Rafi'i begitu. Lain lagi nih, wal mu'tamadu, tapi pendapat yang lebih kuat, annahu, bahwasanya la yustaratu, tidak disyaratkan, tidak menjadi syarat, taqaddumu izalatin najasati, harus mendahulukan menghilangkan najis, tidak disyaratkan tuh. Kama asyara ila dzalika, sebagaimana yang diisyaratkan hal tersebut oleh Imam Ramli. Imam Ramli hidup di zaman Imam Rafi'i. Begitu lebih kuat Imam Ramli pendapatnya. Kalau apa-apa terjadi beda, maka yang dipakai pendapat Imam Ramli. Bukan berarti Imam Rafi'i bodoh, bukan. Disiplin ilmunya begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'mimu ay isti'abu jami'i basyarihi wa sya'rihi kama fi qasdil hayy. Dan selanjutnya dalam hal mandi tadi,
takmimu meratakan, al-isti'abu menyeluruhkan supaya keseluruhan tuh jami'i basyarihi seluruh kulit si mayit tadi kena air, wa sya'rihi dan seluruh rambut mayit kena air, kama fi ghustil hayy sebagaimana waktu dia memandikan orang yang masih hidup, biar kena rambutnya dan kena kulit-kulitnya. Begitu. Wa in katufa sekalipun yang rambut tersebut ada rambut yang tebal, marrotan walaupun sekali, ya minimal memandikan tadi rata seluruh badannya walaupun sekali, begitu. In amkana biha kalau memang memungkinkan bersih dengan sekali siraman, gitu. In amkana biha kalau memang sudah cukup memungkinkan bersih dengan satu kali mandi, satu kali basuhan, begitu. Junuban apakah itu orang yang mati tadi junub, wa haidon au haidon atau lagi haid, au nifasin au nifasah atau nifas, tetap kalau sekali bersih ya udah sekali aja, ya nggak usah tetap. Ini kan yang pertama mandi buat junub dia, tadi mandi buat mayit nggak usah, sekali aja udah, begitu. Ini kan yang pertama nih mandi buat dia haid nih, yang kedua ntar mandi buat mandi mayitnya biasa, nggak usah, cukup sekaligus tuh. Ya kalau memang cukup sekali bisa bersih. Wa illa kalau memang sekali nggak bersih, wajibut takriru baru tuh wajib ulang-ulang. Kalau sekali nggak bersih, begitu. Ila usuli takmimihi sampai berhasil rata penyeluruhan badan tadi. Dan mandi tadi bil ma'il mutahhirin dengan air yang suci dan mensucikan. Gak boleh air yang lain. Mentang-mentang punya SPBU 10 mandinya pakai pertamax gitu. Enggak lah, tetap pakai air. Mentang-mentang gitu, solos gitu pakai pertamax. Enggak, tetap air juga. Sekaya apapun mandinya ujung-ujungnya apa? Air, ya. Bil ma'il mutahhir dengan air yang suci mensucikan. Li'annahu karena itu termasuk mandi mayit ghuslun wajibun. Mandi wajib itu, ya. Fasturito al-ma'ul mutlaq. Maka disyaratkan harus pakai air mutlak suci mensucikan. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul kafni sa'iru jami'il badani. Dan bermula sekurang-kurangnya mengkafankan mayit adalah seluruh badannya ketutup. Tandain ada pindah bahasan tentang puasa Rajab sedikit. Wa lengkap tadi doa lengkap nih. Sekurang-kurangnya mengkafankan. Mana? Sa'iru hamzah itu. Bukan tak hamzah. Kafni sa'iru jamil badani. Ya, seluruh. Kalau sakiru sakiran.